Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa lagi bersama Bapak. Materi kita hari ini sejarah Indonesia adalah jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba di Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang peradaban awal di Indonesia, yaitu zaman pra-aksara. Di zaman pra-aksara ada 4 zaman, yaitu zaman Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Di zaman Neozoikum manusia purba sudah mulai bermunculan, yaitu tepatnya di zaman Tersier. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba, yaitu Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Di daerah Sangiran, manusia purba yang ditemukan adalah Meganthropus. Di daerah Trinil, manusia purba yang ditemukan adalah Pithecanthropus. Di daerah Wajak, manusia purba yang ditemukan adalah Homo wojakensis, dan yang terakhir adalah Flores. Manusia purba yang ditemukan di sini adalah Homo floresiensis. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang pertama adalah Meganthropus. Meganthropus ditemukan oleh Van Koneswald di daerah Sangiran. Meganthropus ini dikatakan sebagai manusia purba tertua. Lalu yang kedua ada Pithecanthropus. Pithecanthropus ini ditemukan oleh Van Koneswald dan Eugene de Bois di daerah Trinil. Pithecanthropus ini ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah Pithecanthropus mojokertensis dan yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Dan jenis yang terakhir itu adalah Homo sapiens atau manusia cerdas. Homo sapiens ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Ini adalah situs manusia purba yang terdapat di Sangiran. Yang pertama adalah Meganthropus. Meganthropus atau fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh Van Koneswald pada tahun 1941 di daerah Sangiran di sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus dikatakan sebagai manusia purba tertua. Meganthropus memiliki badan yang besar atau seperti raksasa sehingga dikatakan sebagai Meganthropus paleojavanicus. Ciri-ciri dari Meganthropus adalah diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu, memiliki badan yang tegap dan tengkorak yang keras, dan Meganthropus ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah karena mereka masih mengumpulkan makanan. Lalu jenis yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus banyak ditemukan di daerah Trinil, Sangiran, dan Ngandong. Pithecanthropus ini memiliki 2 jenis, yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan Pithecanthropus tertua yang ada di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Van Koneswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis adalah tulang pipinya kuat, muka menonjol ke depan,
dan memiliki volume otak 650 sampai 100 cc. Lalu yang kedua adalah Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran yang paling luas. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus terdapat atau penemuannya di daerah Trinil dan Ngawi. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus adalah memiliki tinggi badan 160 sampai 180 cm, tengkoraknya berbentuk lonjong, dan memiliki volume otak antara 750 sampai 1000 cc. Dan yang ketiga adalah Homo sapiens. Jenis manusia purba yang ketiga adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini dikatakan sebagai manusia cerdas. Hal ini disebabkan karena Homo sapiens memiliki volume otak yang besar dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya, yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus. Homo sapiens ini memiliki ciri fisik antara lain adalah tengkoraknya yang besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, dan tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia ada 3, yaitu Homo wajakensis, Homo solensis, dan Homo floresiensis. Yang pertama itu adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Brantas, daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Homo wajakensis ditemukan oleh Eugene de Bois pada lapisan Pleistosen pada tahun 1889. Ciri-ciri dari Homo wajakensis adalah tinggi badannya mencapai 130 sampai 210 cm dan diperkirakan hidup pada 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, Homo soloensis. Manusia purba Homo soloensis ditemukan oleh Van Coneswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, tepatnya di tepi Sungai Bengawan, Solo. Ciri-ciri dari Homo soloensis adalah memiliki volume otak 1000 sampai 2000 cc dan hidup antara 900 sampai 3000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah Homo floresiensis. Homo floresiensis diperkirakan memiliki tinggi maksimal manusia praksara, yaitu 106 cm, dengan volume otaknya 380 cc. Manusia Homo floresiensis ini ditemukan di liang buah, tepatnya di daerah Manggarai, Flores, pada tahun 2003. Manusia purba ini hidup sekitar 18.000 tahun yang lalu, dan manusia purba ini ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia. Sekian penjelasan dari Bapak tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Bapak harap kalian semua memahaminya dan mengerti, bisa ditulis di buku catatan apa yang sudah Bapak jelaskan ini. Dan untuk tugas kita pada hari ini adalah yang pertama itu, mengapa penemuan manusia purba banyak ditemukan di Pulau Jawa? Maka kalian jelaskan mengapa manusia purba itu banyak ditemukan di Pulau Jawa.
Lalu yang kedua, coba cari situs penemuan manusia purba di Pulau Jawa. Maksudnya di situ apakah ada di luar dari Pulau Jawa situs penemuan manusia purba. Misalnya kalian ada dapat di Sumatera atau di Irian, di daerah mana, lalu manusia purba apa yang ditemukan di situ. Maksudnya seperti itu soal nomor 2. Dan yang terakhir itu jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia purba. Demikianlah penjelasan dan paparan dari Bapak untuk hari ini. Bapak harapkan kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Kita jumpa minggu depan. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Shalom.